Mungkin karena di video Ergen nggak menutup aurat atau nggak pakai hijab. Nah, mari kita bahas ya. Oke, kalau Mbak nonton video saya pasti Mbak udah bisa paham ya, karena saya sudah jelasin di video saya tersebut. Tapi di sini kembali lagi kita ingat bahwa ini adalah kebutuhan persidangan ya. Memang benar. Kalau alasannya bahwa dia tidak memakai hijab saat bikin video itu, berarti kan dia juga harus tahu konsekuensinya seperti apa. Artinya begini, kita menghargai, ya mohon maaf, saya minta maaf sebelumnya untuk seluruh netizen ya. Itu memang syariat Islam yang harus kita hargai. Tapi kita lihat di sini dulu sikonnya seperti apa. Situasi dan kondisinya itu apa ya, dan konsepnya nih apa. Ini tentang persidangan, ini tentang alat bukti. Ini yang harus benar-benar ditayangkan atau ditampilkan dan bisa dilihat oleh hakim agar hakim itu bisa menilai dan bisa menjadi dasar hukum untuk menentukan nasib daripada Nikita Mirzani. Kalau itu tidak ditampilkan, terus gimana hakim mau menilai? Dasar hukumnya apa? Hakim tiba-tiba memutuskan, memvonis, tidak bisa. Hakim harus melihat dulu video itu, mimik wajahnya seperti apa, ekspresinya seperti apa, apakah RG itu tertekan atau tidak, apakah RG itu dalam keadaan nangis atau tidak pada saat diperas. Kan ini dibilang diperas. Kan? Jadi hakim harus melihat video itu. Para majelis hakim, JPU harus lihat. Nggak bisa nggak lihat. Kalau hanya mendengarkan suara ya, kita nggak tahu ekspresi wajahnya seperti apa. Jadi jangan dibikin hijab itu jadi alasan ya. Tolong digarisbawahi ya. Digarisbawahi beda konsep. Ini tentang persidangan. Ini tentang alat bukti. Dasar hukum, dasar bukti yang untuk menentukan nasib daripada Nikita Mirzani. Kira-kira seperti itu. Saya memang bukan pakar hukum. Dan saya juga bukan S1. Saya cuma lulusan SMA. Tapi saya berbicara pakai logika. Ya secara awam aja sih saya menilai seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Oke. Tapi terima kasih Mbak udah komentar. Thank you. Sama kita Bang Witan. Walaupun kita orang awam, tapi paling tidak kita sedikit paham. Karena kita pakai logika. Ada Perma nomor 4 tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara pemutaran alat bukti. Yang pertama, pada saat pemutaran video itu bisa dilakukan secara tertutup. Yang kedua, sensor wajah. Ini bukan zaman bahlul lagi. Zaman modern, semua perangkat, semua alat bisa dipergunakan untuk menutupi hal-hal yang menurut pihak pelapor itu tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan ke publik. Soalnya ini mengenai nasib seseorang guys. Bagaimana kalau mereka memberikan keputusan yang salah? Di kasus Nikita Mirzani, dia sebenarnya tidak bersalah tapi diputus bersalah hanya karena video tersebut yang bisa dijadikan sebagai barang bukti tidak jadi diputar, hanya diperdengarkan suaranya saja. Aurat dijadikan alasan, waktu diperiksa aja dilihat penyidik dan ahli digital forensik kan cowok juga. Itu salah satu barang bukti yang penting menurut saya, jadi harus diputar. Ini tentang keadilan untuk seseorang. Bagaimana bisa hakim lupa dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 segampang itu untuk menyetujui permintaan dari pihak pelapor? Patut kita pertanyakan sebagai netizen. Bagaimana kalau kejadian, situasi, kondisi itu terjadi di keluarga kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Hanya bisa berdiam diri? Tidak bisa, harus berjuang dong agar keluarga kalian mendapatkan keadilan. Berikutnya postingan terbaru dari Nikita Mirzani yang meminta Badan POM untuk bisa hadir menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani tanggal 25 September tahun 2025. Kepada yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di tempat. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Nikita Mirzani, kedudukan pihak terdakwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah disampaikan surat resmi kepada BPOM untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan saya yang dijadwalkan pada hari tanggal Kamis 25 Desember tahun 2025, tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Saya berharap BPOM dapat menepati janjinya untuk hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan saya untuk tetap tegak lurus dalam membasmi peredaran skincare berbahaya dan merugikan masyarakat. Demikian surat ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Nikita Mirsani. Dan ini ada tanda terima surat dari pihak BPOM. Walaupun kalau kalian perhatikan secara teliti, kok capnya terbalik ya? Ini petugasnya niat kerja atau bagaimana? Atau mungkin dalam keadaan ngantuk, kemudian cap surat tanda terima permintaan dari Nikita Mirsani untuk menjadi saksi ya? Nggak tahu juga. Ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan Badan POM siap untuk menjadi saksi. Saksi ahli tentunya. Video itu adalah janji dari Ketua BPOM apabila dibutuhkan untuk menjadi saksi di kasusnya Nikita Mirsani, BPOM siap untuk hadir. Jadi sepantasnya dalam persidangan tanggal 25 September Badan POM harus hadir untuk menjadi saksi ahli di kasus Nikita Mirsani. Dan pastinya netizen terutama penggemar Nikita Mirsani akan mengawal kasus ini sampai selesai. Ini datang ke pengadilan? Ya, hari ini saya datang ke pengadilan Jakarta Selatan ini untuk mengamat berjalannya proses persidangan ya. Nah, ternyata di kamis kemarin itu ada sesuatu kebenaran menurut saya ya yang harus saya up gitu. Nah, oleh sebab itu saya semakin menantang, penasaran ini hari ini ada apa gitu. Menurut saya ya, menurut kacamata saya dan pendapat saya, dua-duanya salah kayak gitu. Jadi saya enggak membenarkan kedua belah pihak, tetapi dua-duanya salah. Oleh sebab itu, kalau ada kebenaran di antara keduanya, ayo sama-sama kita up. Inilah mencari keadilan. Saat ini kan dari kedua belah pihak ini ekonominya sama-sama diambang kehancuran ya. Oleh sebab itu, kalian bilang support Anies, support Dr. Reza. Cek dong produknya masing-masing gitu. Untuk membangun ekonomi yang lebih baik lagi ya. Wadidaw. Rumah mewah di Lebak Bulus harganya 85 miliar. Hai guys, Dr. Reza saat ini hampir bangkrut gara-gara membiayai sang Markus. Wadidaw. Meledak nggak tuh? Dan ini fakta ya guys, saat ini Dr. Reza Gladi sedang melakukan penglelangan atas rumah mewah dan megahnya itu di sebuah aplikasi jalur VIP. Waduh, kesian banget ya say. Dan yang terakhir ada informasi penting dari Miss Gosip. Katanya RG terancam bangkrut. Rumah mewahnya di Lebak Bulus sedang dilelang. Statement langsung dari Miss Gosip, bukan saya. Ibu RG diambang kebangkrutan. Gara-gara siapa? Gara-gara Markus, kata Miss Gosip.